ini semua karena kebaikan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut sore hari ini, Natal ini dengan ucapan syukur dan penuh sukacita. Kami mau memuji membesarkan nama-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya saya mengucapkan selamat sore Bapak Ibu Saudara. Selamat bertemu di dalam kasih Tuhan. Kalau kita semuanya sudah datang untuk memuji membesarkan nama Tuhan, kita mau angkat pujian. Selamat datang. Yesus Tuhan. Saat sore hari kita mau menyanyikan. Selamat datang Yesus Tuhan. Yesus
sukacita. Saya undang semuanya untuk duduk kembali sembari menunggu untuk kur GPDI Ploso setempat untuk dipersilahkan maju ke depan. Sembari menyiapkan diri, kita angkat pujian Dia Lahir Untuk Kami.
di saat badai itu datang, di saat badai gelombang itu menerpa di dalam kehidupan kita, di saat pasang surut di dalam kehidupan kita, biarlah kita selalu mengandalkan Tuhan, karena Tuhan adalah juru mudi kita di dalam kehidupan kita. Ada haleluya, saudara? Baik, kita akan memberikan persembahan. Nanti sebentar Kak Sally masuk doa persembahan. Kami serahkan Bapa acara ini dari awal hingga akhir lagi hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Kini tiba saatnya untuk kami boleh memberikan persembahan terbaik yang kami berikan Bapa. Engkau berkati setiap kami percaya pada sore hari ini kami yang datang akan pulang dengan membawa sukacita yang luar biasa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Ini doa kami hanya dalam nama yang luar biasa Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Kita angkat pujian, nyanyi glory, glory, glory. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala, Bapak Yanto Tampuulon. Selama ini apa yang sudah kita lakukan, kita bertanya kepada dunia, adakah iman di dalam hati kita masing-masing? Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Adakah iman di dalam hati kita? Di saat situasi seperti ini,
Engkau masih berikan kesempatan buat kami untuk bersama-sama memuji Engkau, untuk bersama-sama merayakan ibadah kudus Natal sore hari ini. Bahkan untuk bersama-sama menerima kebenaran firman-Mu adalah suatu kebanggaan bagi kami anak-anak-Mu. Biarlah Bapa, Engkau membuka setiap hati kami, tanah-tanah yang subur Bapa, sehingga setiap firman-Mu benar-benar mengubah di dalam kehidupan kami dan menjadi berkah dalam kami memasuki tahun baru 2021. Kami percaya Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau sembunyikan di belakang salib-Mu, biar Roh Kudus sendiri bekerja berkarya pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat. Ya, belum selamat ya. Selamat Hari Natal 2020. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur di sore hari ini Gembala Jemaat bersama dengan jemaat menyampaikan sebuah judul renungan Natal, yaitu Yesus di hati, damai pun pasti. Nggak ada amin ini. Amin. Itu cuma damai saja tanpa amin. Ya, Yesus di hati, damai pun pasti. Tetapi perhatikan, tadi nyanyian Anda kepada Tuhan mengatakan sebelum firman, Yesus akan datang pada kali yang kedua. Dia akan menyempurnakan umat pilihannya. Padahal di musim pandemi ada dua pilihan. Apakah Yesus tetap di hati? Apakah Yesus pergi dari hati? Di zaman pandemi ada dua pilihan. Apakah damai yang merajai atau ramai yang mewarnai? Nah, kalau begitu sore hari ini di Natal ini kita mau mendalami Yesus di hati, damai pun pasti. Izinkan saya yang Tetangku Bolon berterima kasih kepada Bapak Gembala setempat, Pendeta Immanuel Eko. Ya, terima kasih buat teman-teman semua. Mari kita baca bersama-sama dari Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-15. Kolose pasal 3 ayat 15. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Sahabat yang dikasihi Kristus, rasanya benar dan tepat kalau ayat ini ditempatkan menjadi ayat pokok GPDI Blossom. Seyogianya Natal itu adalah damai sejahtera yang memerintah. Seyogianya Natal itu satu tubuh yang nyata. Ya, kadang-kadang Natal itu satu tubuhnya nggak nyata. Semuanya panitia mau jadi song leader, padahal song leadernya cuma satu. Semua panitia mau jadi ketua panitia, padahal ketua panitia cuma satu. Ya,
Dan yang terakhir adalah tidak boleh tidak. Seperti pujian kita tadi mengatakan, orang yang dibenarkan dan dipilih oleh Allah adalah orang yang dalam keadaan apapun, pandemi tidak pandemi, corona tidak corona, covid tidak covid, dalam keadaan apapun selalu bersyukur. Kita belajar sore hari ini. Saya sampaikan kepada saudara 3 bentuknya. Sebelum rahim daripada Maria diisi oleh rencana agung Allah, sebelum rahim itu diisi oleh janin, maka Maria dan Yusuf bersatu. Maka Maria dan Yusuf penuh damai sejahtera. Maka Maria dan Yusuf tetap bersyukur. Tapi setelah rahim itu diisi janin, setelah rahim itu ada isinya, saya suka sebut itu hadiah. Hamil di luar nikah. Buyar itu damai sejahtera. Buyar itu hati yang ingin bersatu. Yusuf katakan, aku ceraikan. Tidak perlu pakai 1, 2, langsung telur, langsung talak 3. Tidak perlu bersyukur. Marah sama Tuhan. Tuhan, aku kan anak Daud, aku kan keturunan Raja Daud. Kok keturunan Raja Daud ketemu wanita yang saya anggap tadinya kudus, sekarang menjadi kudis. Gak ada syukur-syukuran, gak ada bersatu-bersatuan, hancur lebur. Ya, gak ada damai-damai sejahtera. Tetapi perhatikan teman-teman, dan saya ingin ingatkan juga, bukan karena pandemi damai sejahtera hilang, bukan karena corona ucapan syukur habis, bukan karena covid sikap bersatu hilang. Ada banyak peristiwa di zona nyaman, orang tidak bersyukur. Ya, ada banyak peristiwa di zona nyaman. Ada suami ke utara, istri ke selatan. Nggak ada covid di sana, nggak ada corona di sana. Alkitab akan mengatakan, bro. Alkitab akan mengatakan, Daud zona nyaman, jatuh. Abraham zona nyaman, jatuh. Siapa lagi? Banyak. Yusuf dijual ke Mesir, itu zona nyaman, bukan zona perang, bukan zona sampar. Yudas Iskariot menjual Yesus, itu zona nyaman, nggak ada pandemi di sana, nggak ada paceklik di sana. Oleh karena itu, jangan teriak-teriak sama Tuhan, Tuhan, kami tak sejahtera gara-gara pandemi. Saya khawatir bukan gara-gara pandemi ada nggak sejahtera. Ya, kami nggak bisa bersatu Tuhan gara-gara pandemi. Ya, nggak bisa bersatu, cuma nggak bisa gandengan tangan kan. Ya tadinya sebelum pandemi bergandengan tangan, tapi tetap bersatu kan hatinya. Tangannya ini nggak bergandengan, hatinya tetap bergandengan. Perasaan pikirannya tetap bergandengan. Pertanyaannya adalah, bagaimana bisa terjadi? Tadinya Yusuf sudah eksekusi akan menceraikan Maria. Tadinya Maria sudah berkeras tidak akan mau menerima kandungannya diisi oleh janin, meski itu dari Roh Kudus. Pertanyaannya, ada apa perubahan itu bisa terjadi? Ini menarik teman-teman. Ini kita bahas pada hari ini. Ada apa perubahan itu terjadi? Yang tidak mau bersatu menjadi bersatu.
Yang tidak mau dilingkupi damai sejahtera menjadi dilingkupi damai sejahtera. Yang tadinya tidak mau bersyukur, nggak mau akur, sekarang menjadi orang yang akur dan bersyukur. Kenapa ini bisa terjadi? Kita bahas, saudara yang dikasih Kristus. Yang pertama, alasan saya adalah di dalam Alkitab dikatakan Immanuel. Saya ulangi, Bapak Ibu Saudara, perhatikan ini, supaya saudara merayakan Natal tidak hanya sekedar merayakan Natal, tapi menikmati makna Natal. Immanuel, meski dia bayi di dalam kandungan, dia adalah Maha Raja. Amin. Immanuel. Inilah yang membuat Yesus marah kepada murid-murid. Ketika ada perjalanan menyeberangi danau, Yesus capek, lalu Yesus tidur. Tiba-tiba ombak besar, badai dahsyat, 1000 kali lebih besar daripada ngoroknya Yesus. Ternyata marahnya murid-murid sama dahsyatnya dengan ombak badai. Mereka marah kepada Yesus. Hei orang paling jelek, hei orang yang paling tidak bermasa bodoh, engkau gak peduli kalau kita binasa? Artinya murid-murid sedang punya konsep pikir, kalau Yesus bangun, dia Tuhan. Kalau dia tidur, dia bukan Tuhan. Ini bahaya dong. Sehingga ketika Yesus ditangkap, tidak terjadi mujizat. Ketika Yesus disalib, tidak ada mujizat. Ketika Yesus dikubur, tidak ada peristiwa ajaib. Berarti memang dia bukan Tuhan. Ini bahaya. Jangan katakan ketika engkau ada ujian karena pandemi, oh nggak ada lagi Tuhan, nggak perlu Tuhan-Tuhanan. Bahaya. Jadi poin pertama, bagaimana caranya? Tadinya nggak damai, tadinya bercerai. Poin pertama, bagaimana caranya? Tadinya nggak mau menyatu, cintanya rubuh. Bagaimana caranya? Tadinya nggak mau bersyukur, sekarang menjadi bersyukur. Pertama adalah imani. Dalam keadaan apapun, sekali Immanuel, Allah menyertai kita, maka penyertaannya adalah dan pasti sempurna. Amin. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu nudama. Amin. Ini menarik. Poin yang kedua, apa yang ingin saya sampaikan kepada saudara? Perhatikan baik-baik. Jangan ketika ada Immanuel, saudara langsung klaim harus terjadi Ebenezer. Ini sering membuat pola pikir kita menjadi rusak. Artinya begini teman-teman. Artinya begini. Saudara masukkan air ke dalam rice cooker. Oke. Saudara masukkan beras ke dalam rice cooker. Oke. Saudara pasang colok listrik nyala. Listrik saudara yang bayar, air saudara yang beli, beras saudara punya, rice cooker saudara punya. Tapi apakah karena engkau yang mempunyai, engkau boleh katakan, sekarang berubah jadi nasi? Bisa nggak? Nggak bisa. Tunggu proses. Ya, jangan saudara sebagai jemaat langsung minta sama Mas Eko, kita nggak mau tahu. Kita mau GPI pelosok ini seperti 20 tahun lalu, serak hari ini, nggak bisa. Ini problem kita teman-teman. Kita mau di mana ada Immanuel, harus terjadi Ebenezer, tapi Ebenezernya sesuai dengan order kita, sesuai dengan permintaan kita, nggak bisa. Saya ulangi, nggak bisa. Oke, tolong dibantu saya. Ya, tolong dibantu saya. Mas Eko, tolong jawab saya. Pernah nggak Allah menciptakan manusia langsung dewasa? Tidak.
Saya ulangi, pernah nggak Allah menciptakan manusia langsung dewasa? Tidak pernah. Loh, kok nggak pernah? Ada? Kayak dulu. Ada? Hawa? Pernah. Tapi hanya satu kali ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa. Menarik, ketika dia jadi manusia, dia nggak ikutin pola Adam dan Hawa. Ini loh, dia nggak ikutin teman-teman. Tolong bantu saya. Pernah nggak Allah meminta korban anak manusia, anak tunggal dari manusia? Pernah. Pernah nggak anak itu tidak jadi diminta, diganti dengan domba? Pernah. Tetapi untuk dirinya dia nggak ganti. Ribuan tahun, puluhan abad yang dipersembahkan manusia kepada Allah adalah domba. Tapi untuk penebusan Natal, Paskah, dia nggak mau digantikan. Dia mau yang menjadi manusia dan manusia yang dikorbankan. Kadang-kadang Bapak Ibu, kita merayakan Natal, kita merayakan Paskah, tapi kita suka mau lebih dari Allah. Allah saja masuk di janin 9 bulan kemudian lahir. 12 tahun kemudian baru belajar di BK. Allah jadi manusia, mengikuti pola manusia. Tetapi kadang-kadang kita suka mengatakan Tuhan engkau Immanuel. Sekali Immanuel, detik ini Ebenezer, Tuhan harus tolong. Loh, ya apa sih? Kalau hari ini Tuhan tolong semuanya, hari ini gereja penuh, nggak perlu pendeta, nggak perlu kesaksian, nggak perlu doa. Iya kan? Ini yang ingin saya sampaikan teman-teman. Nah, coba kita belajar. Adam dan Hawa tidak pernah diberikan fasilitas. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara, perhatikan ini. Supaya kita mengerti bahwa pandemi ini bukan sesungguhnya menurunkan kesyukuranmu kepada Tuhan. Tidak menghilangkan damai sejahteramu kepada Tuhan. Tidak. Pandemi ini tidak menurunkan itu. Tidak menghilangkan damai sejahtera. Pandemi ini bukan senjata yang diizinkan Tuhan untuk merusak rumah tanggamu, untuk merusak ekonomimu, untuk merusak bisnismu, untuk merusak pendidikan anak-anakmu. Karena Natal itu semuanya lebih sulit daripada pandemi. Natal itu lebih sulit dibandingkan Corona, jauh lebih sulit. Tapi perhatikan, tanpa fasilitas, tanpa ada mujizat, bagi seorang yang bernama Yusuf, bagi seorang yang bernama Maria, Immanuel, yes, karena sudah dikatakan Matius 1:23. Tapi perhatikan, Immanuel akan terjadi Ebenezer adalah ini. Aku sebagai ayah terhadap Yesus, kata Yusuf. Aku sebagai ibu terhadap Yesus, kata Maria. Kami akan melaksanakan sebaik mungkin kewajiban kami. Amin. Di mana kita mengerjakan kewajiban kita, di sana Allah mengerjakan kewajiban Tuhan untuk kita. Amin. Natal itu Tuhan mengerjakan kewajibannya untuk kita. Paskah itu Tuhan mengerjakan kewajibannya untuk kita. Maranatha, lagu tadi yang kita nyanyikan, Dia akan datang kembali. Tuhan mengerjakan kewajibannya untuk kita. Jangan pernah mimpi Immanuel segera menjadi Ebenezer kalau engkau lupa dengan kewajibanmu. Saya ingatkan baik-baik ini teman-teman. Natal itu Tuhan kerjakan kewajibannya untuk kita. Paskah itu Tuhan kerjakan kewajibannya untuk kita. Yerusalem, Roh Kudus dicurahkan, Tuhan kerjakan kewajibannya untuk kita. Tapi sering sekali kita teriak Immanuel harus Ebenezer. Mana mungkin Tuhan kerjakan Ebenezer? Mana mungkin Tuhan kerjakan keajaiban kalau kita lupa kewajiban? Mazmur pasal 37 ayat 5 dan 6. Ayo kita baca ayat ini bersama-sama. Ya, 1, 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan,
dan percayalah kepadanya, dan ia akan berkehendak. 6, 1, 2, 3. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. ya. Pak, boleh aku bertanya Pak ya? Apa ya? Pak, dia akan mengerjakan hakmu. Dia itu siapa? Tuhan akan mengerjakan hakmu seperti siang. Boleh nggak, Pak? Pak jawab saja ya, nggak apa-apa, kita sedikit dekat. Boleh nggak? Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti siang dan hakmu seperti terang. Boleh? Saya nggak mau. Ya, saya nggak mau. Ia memunculkan kebenaranmu seperti siang, hakmu seperti terang. Sebab yang memberikan hak kita adalah Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa mengerjakan siang. Tidak ada tangan lain yang bisa mengerjakan siang. Dan kalau Tuhan sudah terbitkan siang, bila Dia yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutup. Bila Dia yang mengangkat aku, tak ada yang dapat meredam. Amin jemaat pelosok. Amin jemaat pelosok. Amin. Saya nggak mau diganti Pak, maaf Pak. Kita nggak segala. Karena ini firman Tuhan. Tapi perhatikan, kerjakan dulu kewajiban kita seperti terang. Bangkitlah menjadi teranglah. Itu kata Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Yesus mempertegas, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang. Matius 5 ayatnya yang ke-16. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Apa itu perbuatan baik pada sore hari ini? Ada 3. Perbuatan baik saat ini adalah bersatu. Perbuatan baik sore ini di Natal ini adalah full damai sejahtera. Perbuatan baik sore ini adalah orang yang bersatu, yang dilimpahi damai sejahtera adalah orang yang senantiasa bersyukur. Amin. Ini perbuatan baik. Inilah Tuhan. Teman-temanku yang dikasih Kristus, saya sampaikan 2 poin ini saja. Ya, nanti saya sampaikan sampai 30 poin, nggak mendarat 1 pun, nggak enak. 2 poin saja. Ya, bagaimana caranya? Yes, Yusuf dan Maria ketika pacaran, ketika kandungan itu belum ada gangguan, mereka bersatu, mereka penuh damai sejahtera, mereka bersyukur. Tapi begitu ini sudah mulai membesar ke depan, belum main grounded karena baru 1 bulan, mereka tidak bersatu. Yusuf mau menceraikan Maria. Tidak ada lagi bersyukur-bersyukur, nggak ada lagi penuh damai sejahtera. Tapi perhatikan, ketika ada sinyalemen dari surga, anak itu adalah Immanuel. Maka ini yang saya katakan saudara, teman-temanku yang dikasih Kristus, Allah kelihatan di zaman Abraham, di zaman Musa, oke. Allah tidak kelihatan di zaman kita, oke. Tapi mau dia kelihatan, mau dia nggak kelihatan, dia adalah Allah. Saya ulangi tadi, Allah itu lahir di kandang domba dan tidur di palungan bentuk bayi. Dia adalah Allah, penguasa langit dan bumi. Dia tidur ketika badai nyamuk, dia tetap Allah. Dia mati dan ada di dalam kuburan, dia tetap Allah. Dan dia akan datang kembali kepada siapa? Kepada saudara dan saya yang menghargai Immanuel dengan cara apa? Hiduplah bersatu. Gembala dengan jemaat bersatu, jemaat dengan jemaat lain bersatu, keluarga inti kita bersatu, dan keluarga besar kita bersatu. Supaya negara kesatuan Republik Indonesia bangga dengan GPDI Pelosok. Haleluya. Yang kedua, jangan ngotot bahwa sekali Immanuel harus Indonesia. Ngototlah untuk mengerjakan Immanuel. Apa itu? Kerjakan kewajiban. Jangan kerjakan hal-hal biasa-biasa saja. Allah hadir supaya engkau luar biasa, bukan biasa-biasa. Ya, Allah hadir, Immanuel itu engkau biasa-biasa. Itu bukan Allah hadir. Allah hadir supaya engkau luar biasa. Kerjakanlah keluar biasaanmu, karena Immanuel hadir ketika engkau mengerjakan kewajiban. Ketika engkau mengerjakan kewajiban, Immanuel hadir.
untuk kewajiban engkau kerjakan menghasilkan sesuatu yang wah, yang luar biasa, sehingga engkau akan mengatakan kepada suamimu, suami berkata kepada istri, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah terbersit dalam hati. Itu yang Tuhan siapkan. Amin. Natal, bukti Allah mengerjakan apa yang tidak pernah kita lihat, nggak pernah kita dengar, nggak pernah kita pikirkan. Paskah juga sama, nanti Maranatha juga sama. Oleh karena itu selagi kita hidup, kerjakan kewajiban, tetap bersyukur, tetap bersatu, tetap limpah damai sejahtera. Mari berdua kita nyanyikan pujian kepada Tuhan, bersyukur selalu di dalam hidup. Haleluya. Kita sembah dia, kita muliakan dia, teman-teman yang dikasihi. Terima kasih Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Engkau baik. Engkau baik. Inilah hati kami yang penuh dengan ucapan syukur dan selalu akan bersyukur. Bersyukur selalu atas kasih-Mu di dalam hidupku. Tak ragu akan rencana-Mu masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, ketika kita merayakan Natal, yang suka kita memandangkan adalah nyanyi yang suka kita Natal. Padahal Natal itu di malam gelap gulita. Padahal malam itu bayi hanya lahir di kandang domba, terbaring di palungan. Sesungguhnya tidak ada alasan untuk bersyukur selalu. Tidak ada alasan untuk bersuka cita selalu. Tapi tradisi yang kita bangun, Natal itu adalah sukacita. Natal itu adalah hidup pujian pengagungan kepada Tuhan. Meski dia bayi yang malam di dalam palungan di kandang domba. Engkau sedang menghadapi pandemi hari-hari ini. Saya tidak tahu sekeras apa pandemi menghajar pekerjaanmu, menghajar bisnismu, menghajar keharmonisan rumah tanggamu, menghajar anak-anakmu menimbamu. Tapi pastikan ketika Yesus di hati, maka damai pun pasti. Kalau damai di hati karena Yesus di hati, tidak ada kata lain selain hati kita bersyukur, 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 bersyukur.
menjadi kehendak-Mu. Sehingga Allah Ebenezer, Allah menyertai kami, Allah menolong kami hari ini sampai selamanya. Karena kami mau melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya di tanah dalam sore hari ini memberikan kekuatan kepada kami untuk kami terus maju, untuk kami terus melakukan yang terbaik buat Engkau. Kami boleh bersatu hati meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, tetapi kami percaya Roh Kudus akan terus bekerja dalam hidup umat-Mu, terus berbisik kepada kami semua untuk kami terus melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan apa yang sudah kami dengar pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni segala salah dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Saya undang semuanya untuk duduk, untuk dipersilakan duduk kembali. Kami atas nama Jemaat GPD Ploso mengucapkan beribu-ribu terima kasih buat Bapak Yanto yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman yang sudah disampaikan bolehlah menjadi rupa yang harum bagi kehidupan kita. Kita boleh melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Sebentar kita akan malam kudus. Kita akan, karena di sini COVID pandemi, jadi kita nggak pakai lilin. Jadi senter yang sudah diberikan oleh penerima tamu untuk kita sekarang menyalakan senter kita masing-masing. Saya undang Bapak Yanto untuk menyalakan lilin dan Bapak Gembala setempat. Kita undang semuanya untuk bangkit berdiri. Lilin ini akan dinyalakan kepada
semakin berkobar-kobar di dalam kehidupan kita, untuk selalu menunjukkan terang kasih kita di dalam kehidupan kita masing-masing, di dalam masyarakat, di dalam pemerintahan kita. Kita boleh selalu tunjukkan lilin itu boleh nyala di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, boleh melihat terang kasih Allah di dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih, kita boleh nyalakan kembali lampu-lampu yang ada.
COVID yang memungkinkan sekolah minggu untuk tidak diperizinkan untuk kebaktian di tempat ini, makanya sekolah minggu mengadakan Natal secara streaming. Inilah Natal yang berbeda, musim yang berbeda. Sebentar kita akan memanggil kepada yang terhormat Bapak Ketua Kapolsek untuk memberitakan sambutan sepatah dua patah. Waktu dan tempat saya persilakan. Yang kami hormati Pak Sudito Yanto dari Majelis Daerah dan Pak Sudito Kasno dari Majelis Wilayah. Saya pernah koordinasi dengan Bapak saja, belum pernah tatap muka, dan juga tidak lupa Sudito Emanuel Eko sebagai Kepala Jemaat di PPI Bosoni. Pertama-tama kami bersyukur bahwa sore ini dalam suasana yang cerah, damai dan sejahtera ya, tepatan tema dalam peringatan Natal tahun ini. Kemudian Bapak Ibu jemaat sekalian, kami perkenalkan saya sebagai Kapolsek. Maaf, saya sering menyebut Kapolsek lama saya di daerah sana, Kapolsek Kloso, bukan Kapolsek Pesantren di Kediri. Sekali lagi Bapak Ibu jemaat, saya mengaturkan selamat hari Natal untuk tahun ini. Kemudian saya selaku penanggung keamanan mohon maaf sehingga agak sedikit terbatasi kegiatan-kegiatan aktivitas masyarakat, khususnya dalam rangka peringatan Natal, kemudian menyambut tahun baru. Karena apa? Mau tidak mau kita harus juga memikirkan masyarakat. Artinya apa? Perkembangan COVID makin lama bukan makin menurun. Kami informasikan untuk wilayah Kabupaten Jombang bahwa tingkat penularannya lebih tinggi dari tingkat Jawa Timur. Kalau Jawa Timur itu masih 5, mendekati 6. Tapi menurut saya bahwa Kabupaten Jombang itu 10, mendekati 11. Menurut saya kalau kita juga memperhatikan media kemarin, kalau kita hitung bahwa secara Indonesia nasional kan 70.000 sekian kan ya, yang meninggal 20.000 sekian persen. Itu berapa persen? Hampir 25%. Nah ini yang memperhatikan kita. Mohon maaf, mohon kesadarannya, sehingga kami dengan maklumat Kapolri, dengan himbauan seruan Ibu Bupati, tentunya akan sedikit terbatasi kegiatan-kegiatan ada peringatan Natal, lebih-lebih dalam rangka menyambut tahun baru. Kemudian masih diperbolehkan, masih dipersilakan kegiatan-kegiatan Natal, khususnya di rumah ibadah, artinya di gereja. Untuk di luar konteks gereja, mohon untuk sementara tidak dilaksanakan. Itu Pak ya. Tentunya pimpinan Polri sangat-sangat memperhatikan tingkat penularan dan sebagainya. Ada bahasa bijak dari Pak Kapolri adalah salus populi suprema leg exto, artinya keselamatan rakyat hukum yang tertinggi. Sehingga mohon maaf sekali tidak seperti biasanya tanggal kemarin. Kalau dalam rangka merayakan, bahkan ada misa menyambut tahun baru kan itu malam tanggal 1. Ini sementara sekali lagi mohon untuk ditiadakan. Andai kata ada pun di tempat ibadah saja.
saja dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Saya kira itu Bapak Ibu Jemaat tidak mengurangi rasa hormat. Harapan kami tetap dalam konteks damai dan sejahtera, gitu ya, sesuai tema peringatan Natal tahun ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi selamat hari Natal, sehingga lancar, sukses, damai dan sejahtera. Terima kasih. Terima kasih. Kita sambutan dari Bapak Gembala setempat. Waktu dan tempat saya persilakan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu, saya sebagai gembala di tempat ini mengucapkan banyak terima kasih. Kalau tadi dari Bapak Kepolisian sudah ada di tengah-tengah kita memaparkan setiap apa yang harus kita kerjakan selama pandemi ini, yang juga telah mengamankan setiap kita, mendampingi setiap kita hingga hari ini kita bisa berjalan dengan baik ibadah pada sore hari ini. Puji Tuhan, saya sebagai gembala mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yanto yang hari ini sudah bersama-sama dengan kami tempat ini membagikan kebenaran firman Tuhan. Dia adalah anggota yang ada di majelis daerah. Pak Aseno juga terima kasih sudah mendampingi. Bapak Pendeta Yance yang hari ini bersama-sama dengan kita, terima kasih. Jemaat Tuhan yang dari Sumber Haji yang hari ini bersama dengan kita, terima kasih. Dan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini yang sudah bahu-membahu satu dengan yang lainnya, bersatu sehingga bisa menyelenggarakan Natal yang sederhana ini, Natal di musim yang berbeda. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap jerih lelah yang Bapak Ibu sudah kerjakan, mungkin melalui dana, melalui usaha, melalui tenaga. Kiranya Tuhan balas berkati. Saya sebagai gembala sidang di tempat ini mengucapkan selamat Natal dan menyongsong tahun baru. Biarlah hari-hari ke depan kita lebih baik dari sebelumnya, terlebih dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Jangan kendor, saudara, tetap semangat di dalam melayani Tuhan, karena ada jerih payah itu yang Tuhan berikan bagi kita. Hadiah itu akan Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Kalau sebentar kita akan mengakhiri, ya saudara, kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Biarlah perjumpaan kita menjadi bagian dalam setiap kehidupan ini, agar di hari-hari ke depan kita boleh semakin bersatu lagi. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semuanya, Bapak Pembicara yang dari Sidoarjo, Tuhan memberkati. Dan biarlah kita akan menutup. Ya, puji Tuhan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah pada sore hari ini. Kita menyanyikan lagu Besar Anugerah-Mu. Anugerah
Sebab sesungguhnya Natal adalah bentuk anugerah besar Bapa Surgawi kepada setiap kami umat-Mu yang masih hidup di bumi. Karena itu Tuhan Yesus berikan kepada kami terus hati yang terus bersyukur dan setia mengiring melayani Tuhan. Kami tahu 2021 sebentar lagi kami akan masuki, tetapi kami terus disertai oleh Tuhan. Kami akan diberkati semakin indah di dalam setiap hal, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan masa depan anak-anak kami semakin indah. Hamba-Mu mendoakan gembala jemaat di tempat ini bersama dengan keluarga, majelis jemaat dan seluruh jemaat. Diberkatilah kiranya sukacita Natal, kuasa kehadiran Yesus melimpahlah dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Setiap program-program terbaik dibuat semakin baik dan terrealisasi karena pertolongan Tuhan. Terima kasih, berkati tetangga-tetangga, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, pihak keamanan Polri maupun TNI, berkati pemerintahan pelosok Jombang, bahkan provinsi serta negara tercinta Indonesia. Engkau tolong penyelesaian pandemi, Engkau tolong penyebaran vaksin COVID-19, dan Tuhan tolong pemulihan ekonomi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, damai Natal turun dan melimpah atas Indonesia negeri kami tercinta. Terpujilah Engkau Allah yang menghantar kami, tibakan dengan selamat sejahtera di kediaman kami masing-masing. Mulialah Engkau, agunglah Engkau. Kami akhiri seluruh rangkaian kebaktian Natal di hari ini, membuka hati, menadahkan tangan, menerima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan dari Allah Putra, persekutuan penghiburan yang indah dari Allah Roh Kudus, berkat damai Natal terbaik dari Allah untuk kami. Kami terima dengan penuh ucapan syukur dan penuh iman di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.